Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi, Prodi Psikologi Islam 2B. Di sini saya akan menjawab soal UAS Ilmu Komunikasi dosen pengampu Hafez Abdi Kusuma MA. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan soal UAS Ilmu Komunikasi nomor 1. Jelaskan bagaimana efektivitas komunikasi interpersonal menurut DeVito. Menurut DeVito, komunikasi interpersonal adalah pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung. Menurut DeVito, efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan 5 efektivitas umum yang dipertimbangkan, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Pertama, keterbukaan. Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Kedua, mengacu kepada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Ketiga, menyangkut kepemilikan, perasaan, dan pemikiran. Yang kedua, empati. DeVito mendefinisikan empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu. Dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu, kita dapat mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non-verbal. Secara non-verbal, kita dapat mengkomunikasikan empati dengan memperlihatkan, pertama, keterlibatan aktif dengan orang itu melalui ekspresi wajah dan gerak-gerik yang sesuai. Kedua, konsentrasi terpusat meliputi kontak mata, postur tubuh yang penuh perhatian, dan kedekatan fisik. Serta yang ketiga, sentuhan atau belayan yang sepantasnya. Ketiga, sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung suatu konsep yang perumusannya dilakukan berdasarkan karya Jack Gibb. Kita memperlihat sikap mendukung dengan bersikap 1. Deskriptif, bukan evaluatif. 2. Spontan, bukan strategik. Dan 3. Profesional, bukan sangat yakin. Keempat, sikap positif. Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan sedikitnya 2 cara. Pertama, menyatakan sikap positif, dan kedua, secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Kelima, kesetaraan. Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau lebih atletis daripada yang lain. Tidak pernah ada 2 orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Baiklah, itu jawaban nomor 1. Langsung saja lanjut ke jawaban nomor 2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Jadi jawaban nomor 2 ini ada 10. Baiklah, langsung saja saya jawab. Pertama, kecakapan komunikator. Komunikator yang baik adalah komunikator yang dapat menguasai cara-cara menyampaikan buah pikiran, mudah dimengerti, sederhana, baik secara lisan maupun tertulis. Kecakapan komunikator ditunjukkan dengan adanya beberapa hal sebagai berikut. A. Cakap dalam memilih lambang atau simbol yang tepat untuk mengungkapkan buah pikiran. B. Bisa membangkitkan minat para pendengarnya. C. Pandai menarik perhatian. D. Dapat memancing lawan bicara untuk dapat mengemukakan pendapatnya. E. Tidak berbelit-belit dalam menyampaikan pesannya. 2. Sikap komunikator. Sikap komunikator yang baik akan memperlancar suatu proses komunikasi. Sikap komunikator yang mempengaruhi komunikasi antara lain. A. Sikap yang ramah, lembut, sabar, dan sopan akan memperlancar komunikasi. Sedangkan sikap sombong dan angkuh akan menyebabkan pendengar enggan dan menolak uraian komunikator. B. Cara duduk yang angkuh, tidak mau mendengar orang lain adalah cara atau sikap yang tidak terpuji.
C. Sikap ragu-ragu bisa menyebabkan pendengar kurang percaya terhadap komunikator. D. Sikap tegas yang ditampilkan harus bersumber pada hubungan kemanusiaan yang baik sehingga pendengar percaya terhadap uraian komunikator. E. Semakin baik hubungan antar manusia seseorang, maka memperlancar arus komunikasi. Beberapa sikap yang mendukung atau melancar arus komunikasi. F. Beberapa sikap yang mendukung hasilnya komunikasi adalah sikap terbuka, muka manis, saling percaya, rendah hati, dan dapat menjadi pendengar yang baik. 3. Pengetahuan komunikator. Keberhasilan dari komunikasi dipengaruhi kekayaan pengetahuan pihak komunikator semakin baik dalam memberikan uraian-uraiannya. 4. Sistem sosial. Komunikasi dipengaruhi pula oleh sistem sosial. Misalnya, pembicaraan seorang bawahan terhadap atasan akan berbeda dengan cara pembicaraan kepada teman setingkat. Demikian pula bagi mereka yang bicara di depan masyarakat tertentu, mereka akan menyesuaikan pula sifat-sifat masyarakat tadi. Hal ini sangat penting untuk menghindari adanya suatu kesengajaan. 5. Teknik penyampaian data. Agar pelaksanaan komunikasi menjadi efektif dan dapat menyampai hasil seperti yang diharapkan, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian berita, yaitu komunikator harus menuangkan isi hatinya, apa yang menjadi maksud tujuannya, yaitu dengan menuangkan dalam bentuk berita dengan cara menggunakan kata-kata yang sedemikian rupa sehingga jelas dan mudah dimengerti oleh pihak yang menerima. Dan dalam penyampaian berita hendaknya digunakan bahasa yang baik dan benar, mudah dan cepat dimengerti, yaitu A. Pergunakanlah kalimat yang pendek, singkat, dan jelas. B. Pergunakanlah kata-kata atau istilah-istilah yang mudah dimengerti, yang sudah dikenal oleh umum. C. Jangan mempergunakan kata-kata kiasan. D. Sesuaikan dengan kemampuan pihak penerima berita. Kejelasan yang dimaksud juga kejelasan tentang dimaksud dan tujuan dari apa yang dikomunikasikan sehingga pihak penerima berita lebih jelas dan memberikan dorongan untuk mengadakan reaksi atau respon. 6. Konsekuensi dan keseimbangan. Keterangan-keterangan yang disampaikan jangan sampai bertentangan satu dengan lainnya atau berbeda dengan keterangan atau informasi yang telah dikirim. Apabila terpaksa harus terjadi demikian, harus ada penegasan pencabutan bahwa informasi yang terdahulu salah. Pemberian informasi juga harus seimbang dengan kenyataan yang ada dan disesuaikan pula dengan tujuan komunikasi. Ketujuh, keseragaman. Dalam melakukan komunikasi, hendaknya dengan menggunakan istilah-istilah pengertian-pengertian kode-kode tertentu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kesimpang siuran. 8. Kepribadian. Orang yang mempunyai kepribadian introvert dan pemalu serta kurang pergaulan biasanya kurang lancar dalam melakukan komunikasi dengan orang lain. 9. Kecerdasan emosi. Orang yang cerdas emosi lebih mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain dibandingkan dengan orang yang kurang cerdas emosi. Orang yang cerdas emosi mempunyai kesadaran emosi, mampu mengendalikan tenang dan stabil, berpikir positif, bisa memahami orang lain dan pandai bergaul. Sehingga orang yang cerdas emosi mampu melakukan komunikasi dengan lancar. 10. Pengaruh komunikasi lain. Pengaruh komunikasi yang lain, terutama dalam komunikasi lisan, adalah suara mantap, ucapan jelas, intonasi suara yang tidak monoton akan lebih banyak menarik perhatian atau minat pendengar. Selain itu, pengalaman dan pendidikan berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal, dapat mendukung kualitas suatu pembicaraan. Orang yang berpengalaman dalam berkomunikasi dan mempunyai pengetahuan yang baik akan lebih lancar dalam berkomunikasi. Baiklah, itu saja nomor 2. Lanjut saja langsung nomor 3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku komunikasi interpersonal. Ada 2. Pertama, terlibat perilaku verbal dan non-verbal.
Pada peristiwa komunikasi hampir selalu melibatkan penggunaan simbol-simbol dalam komunikasi antar budaya, baik verbal dan non-verbal. Secara bersamaan, bahasa verbal dan non-verbal keduanya mempunyai sifat yang holistik, di mana masing-masing tidak bisa dipisahkan. Ada pula teori dalam komunikasi nonverbal dan bahasa nonverbal. Biasanya menjadi komplemen atau pelengkap bahasa verbal pada beberapa kasus tindakan komunikasi. 2. Melibatkan perilaku yang spontan. Perilaku spontan merupakan perilaku yang terjadi karena ada desakan emosi dan tanpa sensor dan revisi secara kognitif. Perilaku ini terjadi begitu saja secara tiba-tiba. Jika terjadi secara verbal, maka perilaku spontan bernada asal bunyi. Contohnya adalah hai, hore, aduh, dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja nomor 3. Lanjut saja nomor 4. Jelaskan bagaimana konsep dasar penerimaan dan pengolahan informasi dalam diri individu. Saat menerima informasi, manusia akan memproses informasi tersebut dengan mengolah, menyimpan, dan suatu saat akan menggunakan kembali. Proses ini terjadi di dalam diri manusia dan karenanya disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Proses ini meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Pertama, proses sensasi. Sensasi merupakan tahap awal penerimaan pesan. Sensasi berasal dari kata sensi, berarti alat indera, yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Melalui alat inderalah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia. Jadi sensasi adalah proses menangkap stimulus melalui alat indera. Kita mengenal 5 alat indera, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecap. Selain kelima indera itu, dunia psikologi juga mengenal indera kinestesis dan vestibular. Kinestesis adalah indera yang memberi informasi tentang posisi tubuh dan anggota badan, sedangkan vestibular adalah indera keseimbangan. Kedua, proses persepsi. Alat indera menangkap stimulus, lalu stimulus tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Disinilah terjadi apa yang disebut dengan proses persepsi, yaitu mengerti pesan yang telah diproses. Sistem inderawi kita ketika mencium wewangian ada mengalami sensasi. Anda menyadari wewangian tersebut sama dengan minyak oles hangat yang sering ibu Anda gunakan. Itulah yang dimaksud dengan persepsi. Singkatnya, persepsi adalah proses bermakna pada sensasi. C. Memori. Manusia mampu menyimpan ataupun mengingat informasi dari berbagai peristiwa yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengingat-ingat banyak hal seperti di mana letak dapur dan kamar mandi, bagaimana menyalakan mobil, bagaimana cara mendapatkan bis, dan lain sebagainya. Secara singkat, memori adalah proses yang mencakup tiga tahap. Pertama, perekaman, yakni pencatatan informasi melalui indera penglihatan, penerimaan, dan sistem syarat internal. Kedua, penyimpanan, yakni menentukan berapa lama informasi berada bersama kita, dalam bentuk apa dan di mana. Ketiga, pemanggilan kembali atau mengingat-ingat kembali, yakni proses menggunakan informasi yang disimpan. Yang terakhir, 4. Berpikir. Berpikir atau lebih luas kognisi adalah penggunaan persepsi, kombinasi mental, dan penyajian internal tentang simbol, objek, atau konsep. Definisi lain menyebutkan berpikir adalah setiap perilaku yang menggunakan ide. Berpikir merupakan proses representasional atau simbolik. Berpikir menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Baiklah, itu saja jawaban yang bisa saya jawab. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.